Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Kali ini sudah datang kembali untuk varian Vario 125 tipe CBSI SS yang tahun rakitannya sudah 2023. Nah, untuk bedanya dengan yang sebelumnya 2022 apa, nanti saya akan jelaskan. Untuk varian ini tipe CBSI SS warna hitam, yang mana hitamnya hitam doff, merupakan yang banyak peminatnya juga dengan harga yang sudah ada perubahan, ada kenaikan Rp160.000 yang dulunya Rp25.080.000 karena ada kenaikan 160, sekarang harganya Rp22.240.000 buat teman-teman yang ada di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD. Oke, langsung saja kita lihat apa perbedaannya. Untuk melihat perbedaannya hanya di bagian rangkanya teman-teman, rangka mesinnya ya, nomor mesinnya maksudnya. Jadi yang akan berbeda dengan versi sebelumnya yaitu pada nomor mesinnya. Nah, kita lihat di sini sudah berbeda dengan versi sebelumnya. Kalau sebelumnya pada bagian tengah kodenya itu menggunakan NK yang 2022, sedangkan yang 2023 kodenya berubah menjadi PK. Ternyata loncat ya, nggak N. Setelah N kan harusnya O ya. Mungkin kalau menggunakan O akan kebingungan, takutnya salah ke inputnya menjadi 0 ya, sehingga langsung loncat N langsung ke P, tidak ke O dulu teman-teman, tidak urut. Karena kalau melihat sebelum-sebelumnya tuh ngurut abjad seperti itu. Jadi yang membedakan tahun rakitannya kodenya ini. Selain itu tidak ada perbedaan dengan yang 2022-nya. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen mengetahuinya, ini nanti ada di STNK sama di nomor mesinnya yang berbeda. Untuk warna hitam ini yang menggunakan warna hitam doff, memang kalau kita lihat itu dia itu memiliki variasi-variasi yang tidak terlalu rame sehingga kesannya sangar juga dapat, elegannya juga dapat dibandingkan dengan tipe tertingginya teman-teman. Dimana untuk tipe tertingginya justru lebih ramai. Nah, selain itu keistimewaannya di sini menggunakan emblem Vario yang warna keemasan timbul. Selain daripada tipe ini tidak ada yang menggunakan model seperti ini lagi. Semuanya dari Vario 125 yang 2023 sekarang menggunakan stripping, tidak menggunakan model timbul seperti ini. Hanya satu tipe ini saja yang pakai timbul sehingga kesannya berbeda, warnanya keemasan, pakai timbul sendirian teman-teman. Nah, untuk warna doff-nya itu sendiri dari bagian belakangnya di sini pakai warna doff juga sampai ke bagian samping sini. Nah, sampai di sini lekukannya. Kemudian pada bagian sini teman-teman. Nah, kemudian pada bagian depannya. Nah, ini untuk warna hitam doff-nya. Sini, ini juga hitam doff, ini hitam doff seperti ini. Nah, nih. Untuk listnya itu sendiri sangat simpel. Di bagian depan di sini ada tulisan Honda dan ada list berwarna kuning, kemudian ada abu-abu sama kuning lagi di bagian depannya. Di sini ada warna hitam berbahan plastik kasar juga dan terlihat berlubang tembus sampai ke bagian belakang, serta di sini terlihat ada pemisah antara di bagian depan dengan di bagian bawahnya. Ini warna hitam tapi berbahan plastik kasar, berbeda. Sama yang di sini juga menggunakan bahan yang plastik kasar, tetapi untuk yang hitam doff-nya di sini lebih memanjang ke sini dibandingkan dengan versi sebelum model yang ini. Untuk tipe tertinggi ini sudah dibekali dengan keyless seperti ini. Kontaknya nggak menggunakan kontak biasa, sudah pakai remote. Tentunya kalau teman-teman membeli Vario 125 tipe CBSI SS warna hitam ini, perhatikan baik-baik, mendapatkan 2 remote ya, kemudian mendapatkan emergency ini yang warna hitam dan mendapatkan 2 ID tag ini yang putih-putih kayak gini Kang. Ini ya, yang putih ini dimana satu remote ada 1 ID tag. Jadi di situ di belakangnya ada nomor-nomor beberapa digit yang berbeda, satu remote satu. Nah, ketika teman-teman remote-nya semuanya hilang atau rusak, masih punya ID tag ini, bisa buat remote baru dan juga bisa difungsikan untuk menyalakan sepeda motor tanpa remote ini menggunakan ID tag ini. Sudah ada videonya pada video yang saya bikin sudah lama sih teman-teman.
Oke, langsung saja kita lihat beberapa fitur-fitur dari Vario 125 ini. Yang pertama, menggunakan keyless. Cara pemakaiannya pun sangat mudah, yaitu ketika remote-nya ini sudah berwarna hijau seperti ini. Nah, ya, kemudian ditekan knob-nya seperti ini, kemudian diputar satu kali untuk buka jok sini, kemudian kedua kali nanti akan menyala di bagian panel meternya. Tentunya dibandingkan dengan kontak-kontak biasa yang menggunakan keyless ini akan jauh lebih aman dibandingkan yang versi biasa yang non keyless, teman-teman. Karena di sini tidak mudah dibobol. Meskipun tidak ada yang 100% aman, tetapi ini sudah jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa. Untuk fitur-fiturnya itu sendiri, di sini ada tombol ISS, di mana nanti ketika kita berhenti lebih dari 3 detik akan mati mesinnya, dan di sini indikator ISS-nya berkedip-kedip. Ketika mau jalan tinggal kita tarik saja handle gasnya untuk gasnya ini, kemudian nanti mesin akan menyala tanpa menggunakan starter. Itu fungsi dari ISS. Dan di bawahnya ada tombol starter, ada untuk lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tampilan di bagian panel meternya ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui dari Vario 125, termasuk di sini ada indikator sen, kemudian lampu jauh, kemudian indikator ISS di sini, indikator aki di sini. Ketika akinya ngedrop ini akan nyala berwarna merah, indikator suhu, indikator engine. Di sini bawahnya lagi ada indikator bahan bakarnya, untuk kecepatannya, untuk jam digital, total kilometer, dan di bawah ini kalau barnya naik ya, semakin tinggi bar di sini bagian tengah. Nah seperti ini, semakin tinggi ini nanti artinya hemat BBM. Jadi ini untuk menginformasikan mode eco-nya atau hemat BBM-nya ada di bagian barnya. Kemudian untuk tampilan lainnya bisa dipindah di tombol yang sebelah kiri, ada trip, kemudian trip B, trip A ya, trip A average. Jadi untuk rata-rata 1 liter bisa menempuh jarak berapa kilometer, nanti di sini sudah bisa kita lihat. Ada voltase akinya juga 14,3 itu kalau posisi mesin menyala. Kalau posisi mesin mati baru mau dinyalakan itu biasanya di angka 12 lebih. Kalau sudah di angka 11 kurang 10 itu biasanya sudah tergolong ngedrop, teman-teman. Selain itu ada untuk pergantian olinya juga di tampilan panel meter dari Vario 125 ini. Detail daripada hand gripnya, untuk lekukannya bisa kita lihat bagian ujungnya ini menggunakan jelu yang kecil ya untuk Vario 125. Kalau mau yang agak gede ya diganti punyanya PCX ya. Itu lumayan gede, warna hitam kalau ini, kalau PCX warnanya chrome. Nah ini untuk di bagian hand gripnya, motifnya seperti ini Kang. Ada garis-garis, lekuk-lekuk, dan ini ada yang grid-grid kayak gini modelnya. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk handle remnya menggunakan warna hitam, hitamnya hitam doff. Kemudian di bagian sini juga dilengkapi dengan pengunci pengereman. Dimana untuk Vario 125 itu sendiri menggunakan sistem pengereman CBS atau combi brake system. Saat handle rem belakang ditarik seperti ini, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan dengan mekanisme kawat penghubung antara handle rem di bagian belakang dengan di bagian depannya. Teman-teman bisa lihat saat saya tarik handle rem belakang, di sini terlihat master remnya ikut terdorong ya, karena di sini ada tarikan dari kawatnya. Untuk modelnya di bagian spion juga terlihat model yang baru, berbeda dengan versi sebelumnya. Di sini untuk yang bawaannya itu modelnya sekarang sudah berubah, nggak terlalu mbaplang Kang, bandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian untuk lampu-lampunya, Vario 125 itu sendiri di bagian lampu sudah menggunakan lampu LED semuanya. Bagian DRL-nya, kemudian di bagian lampu sennya ini sudah menggunakan lampu LED sampai ke bagian headlamp-nya. Nah ini untuk lampu jauhnya ini ada di bagian tengah seperti ini. Nah ini Kang, tampilan daripada lampunya. Kemudian kita coba lihat juga untuk di bagian belakang. Di sini juga menggunakan lampu LED, kemudian di sini LED lampu sennya. Untuk pencahayaan plat nomornya juga menggunakan lampu LED kelihatan seperti ini, dan terdapat mata kucing bagian belakangnya. Coba kita lihat untuk lampu remnya saat dinyalakan seperti ini. Nah, ini menyala untuk lampu remnya seperti ini ya Kang. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian
kaki-kakinya. Untuk Vario 125 di bagian suspensi menggunakan suspensi tunggal di sebelah kiri berwarna hitam, dan untuk pengereman di bagian belakang menggunakan pengereman tromol. Tapi untuk bannya itu yang saat ini sudah besar, yaitu 100/80 ring 14. Namun untuk warna velgnya ini masih menggunakan warna velg yang hitam, bukan yang warna coklat seperti yang tipe ISSSP ya, yang warna putih sama warna biru itu sudah berbeda di bagian warnanya. Kalau modelnya sama, palang-palangnya seperti ini, Kang. Kemudian untuk di bagian knalpotnya ini ujungnya pakai warna silver. Untuk cover knalpotnya dia lebih polos saja, nggak ada yang bermotif, ada lubang-lubang dan modelnya seperti ini saja. Untuk armnya pakai warna silver juga, dan ini untuk Vario 125 itu sendiri menggunakan pendingin cairan atau radiator. Posisinya di sini. Untuk air cadangan radiatornya ada di bagian atasnya sini, Kang. Nah, di sini ada lubang juga, bisa melihat untuk lower upper daripada air cadangan radiatornya yang bisa kita pantau. Sedangkan di bagian CVT-nya di sini tidak ada lagi kickstarter atau selahan, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian panel meternya ada indikator akinya. Ketika akinya ngedrop ya motor ini nggak bisa diapa-apain, Kang. Tetapi apakah mudah ngedrop? Yang saya rasakan hampir 4 tahun pakai Vario 125 nggak ngedrop sih, kecuali ada kesalahan ketika kita sampai rumah lupa matikan kontak ya, biar lampunya nyala terus kayak gitu, mesinnya mati, yaitu mengakibatkan ngedrop. Nah, untuk CVT-nya pakai warna hitam. Kemudian kita lanjut ke bagian footstep-nya. Untuk footstep-nya Vario 125 baik tipe terendah ataupun tipe tertinggi seperti tipe CBSI SS ini masih menggunakan yang besi berlapis karet berwarna hitam, belum menggunakan yang model-model chrome seperti itu, teman-teman. Tapi dengan seperti ini ketika kaki kita kebentur ini masih mending ya, agak empuk, nggak terlalu sakit. Kalau yang pakai model-model chrome itu sebenarnya lebih sakit dari ini, Kang. Selain daripada beberapa fitur yang sudah saya jelaskan, termasuk keyless dan beberapa indikator di bagian panel meternya dan tombol-tombol yang ada di handle-nya ini, di stangnya kanan dan kiri, ini sudah dilengkapi juga dengan power outlet atau power charger. Di sini penutupnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Nah, untuk modelnya di sini terlihat ada bagasi kecil kayak gini, bisa buat naruh handphone, dan ada power outlet atau power charger di mana sudah menggunakan tipe USB di sini. Sehingga ketika teman-teman mau ngecas tidak perlu lagi pakai adaptor ya, tinggal colok kabel USB-nya maka akan bisa buat ngecas. Tetapi catatan untuk ngecasnya itu kontaknya on, mesinnya nyala, jangan kontaknya on, mesinnya mati, nanti bikin ngedrop, Kang. Nah, apakah kalau kita di parkiran mesin mati bisa buat ngecas orang lain? Oh, nggak bisa, Kang. Jadi nggak bisa teman kita atau siapapun itu ikut nep yang ngecas tanpa mesinnya menyala, itu nggak bisa. Nah, untuk joknya itu sendiri di sini untuk motifnya modelnya kayak gini, dan polos saja berwarna hitam, tidak ada jahitan-jahitan atau variasi, tapi sudah lumayan empuk dengan bagasi yang lumayan luas ya. Memang nggak terlalu gede-gede banget, nggak kecil juga, tetapi cukup, yaitu 18 liter. Di sini ada jaketnya, kemudian dapat spion yang menyala juga untuk di area kami. Apakah di semua dealer mendapatkan spion yang menyala seperti ini? Jawabannya tidak, Kang. Ini yang saya ketahui khususnya yang ada di area Jawa Tengah, yang main dealernya mengikuti Astra Motor Jawa Tengah yang di pelat G, pelat K, pelat H, dan pelat AD, maka mendapatkan bonus yang sama. Untuk spionnya dapat 2. Kemudian ada tempat pelat nomor dan juga mendapatkan bonus untuk cover dari remote-nya ini, Kang. Untuk cover remote-nya. Untuk tangki bensinnya ini berkapasitas 5,5 liter dengan behel berwarna hitam doff. Untuk pengereman di bagian depan menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal. Untuk kalipernya pakai Tokico berwarna hitam. Kemudian untuk suspensinya itu sendiri pakai teleskopik dengan model disc wave ya. Yang mana kalau versi sebelumnya belum pakai wave. Nah, fungsinya yang pakai wave itu apa ya fungsinya? Kalau misalkan kita sering ngerem dengan yang model wave seperti ini ya, bergelombang, ini akan lebih cepat melepas panas, sehingga secara pengereman pun akan lebih maksimal tentunya dibandingkan yang non wave. Kemudian dari segi velgnya juga menggunakan model velg yang baru ya. Ya sebenarnya nggak baru sih, tapi baru diterapkan di Vario 125. Kalau sebelumnya diterapkannya di Vario 150. Karena Vario 150 sudah nggak diproduksi, model velgnya sekarang turun ke Vario 125.
Untuk bannya 90/80 ring 14 di bagian depan ini juga sudah sedikit lebih lebar dibandingkan dengan versi sebelumnya menggunakan ban ERC, bannya tubeless teman-teman. Nah, itulah tadi yang bisa saya informasikan buat teman-teman semuanya mengenai Vario 125 rakitan 2023 dan beberapa fitur yang bisa saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang lagi nginden segera mendapatkan unitnya dan bisa memahami mengenai fitur-fitur yang ada di Vario 125 itu sendiri dengan harga Rp25.240.000 untuk tipe CBS ISS warna hitam doff yang ada di depan saya ini. Oke, itu saja. Jangan lupa dukung channel kami Mas Bro dengan cara like video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.